Pria mengulurkan tangan untuk memeluk ekor hiu. Ingin menyeretnya ke atas rakit kayu. Rekan-rekannya di sebelah menggunakan kait. Menusuk tubuh hiu itu. Semua orang di sekitar terbelalak. 2 orang tapi dapat membawa hiu ganas ke atas rakit kayu. Seekor hiu berbaring di atas rakit kayu dengan mulut terbuka lebar. Tapi tidak bisa menggigit siapapun. Pria bergegas naik hiu. Dengan ganas dia menikamnya dengan pisau. Darah hiu dengan cepat merembes ke dasar rakit. Dan mengalir ke laut. Bau amis darah menarik sekelompok hiu. Semua orang ingin menghentikannya. Tapi dia tidak hanya tidak mendengarkan. Tetapi juga langsung memotong perut hiu. Untungnya hiu tidak menyerang rakit. Jika tidak hari ini, mereka akan pergi menemui leluhur. Pada malam hari, awan gelap datang ke arah mereka. Kapten tertawa terbahak-bahak berpikir bahwa ini hanya hujan kecil. Tapi sampai larut malam, guntur mulai meninggi. Rakit kecil genting di laut besar. Sekarang seseorang menyarankan. Dengan cepat melilitkan tali di sekitar tubuh. Sangat cepat angin kencang merobek layar. Kapten juga jatuh ke laut. Untungnya dia mengikat tali ke tubuhnya. Dengan bantuan semua orang, dia dapat diselamatkan. Setelah menaiki rakit, Thor dengan cepat memeluk Kasau. Malam itu, dia akhirnya menyadari kengerian alam. Hingga siang hari, semua orang setelah semalam siksaan. Semua sangat lelah. Setelah bangun tidur, mereka mulai memperbaiki rakit yang rusak. Pelaut berkata kepada Thor, mereka telah menyimpang dari orbit. Kemungkinan besar mereka akan terjebak dalam pusaran. Tapi Thor tidak percaya. Dia tidak mendengarkan pelaut. Lalu tertawa dan pergi. Baru saja kembali ke dalam, seseorang di belakang berkata kepada Thor, pusaran besar Kepulauan Galapagos dapat membuat gelombang setinggi lebih dari 9 inci. 10 km jauhnya juga bisa mendengar teriakan marahnya. Ini adalah buku tertulis. Tapi Thor hanya tertawa dan tidak peduli. Tapi bencana melanda satu demi satu. Tidak hanya mereka keluar jalur. Bahkan komunikasi telegraf dengan dunia luar terputus. Semua orang harus mengikat antena dan membiarkannya terbang dengan balon. Coba untuk mendapatkan sinyal telegraf yang lebih baik. Tapi baru dapat sinyal. Burung beo di atas kapal menggigit kabel listrik lagi. Membuat balon terbang menjauh. Sinyal benar-benar terputus. Sampai hari keempat, mereka benar-benar keluar jalur. Dan menuju pusaran. Pria mengeringkan pakaian di atas rakit. Seekor hiu paus tiba-tiba muncul di belakangnya. Semua orang di kapal berkumpul. Hiu perlahan berenang dan melewati rakit. Tunggu, pria itu mengeluarkan kameranya. Hiu berenang menjauh. Semua orang menghadapi hiu. Tiba-tiba menjadi sangat tegang. Tiba-tiba, satu suara terdengar. Hiu muncul di kejauhan. Thor buru-buru mengeluarkan kameranya. Rekam pemandangan bertemu hiu. Semua orang memandang hiu paus dengan takjub. Tapi Herman sangat takut. Dia mengambil lembing. Ketika hiu sekali lagi mendekati mereka. Dan ambil lembing. Lempar langsung ke hiu. Hiu tiba-tiba diserang. Ekornya yang besar meronta-ronta ke dalam air dan cepat pergi. Dengan sangat cepat tali itu ditarik. Langsung tarik rakit pergi juga. Membuat semua orang tak bisa berdiri diam. Pada saat ini, Thorstein langsung jatuh ke laut. Rakit kecil di bawah kekuatan hiu tidak dapat berhenti berputar. Tiba-tiba tali ditarik oleh hiu hingga putus. Untungnya rakit itu tidak diseret oleh hiu juga. Semua orang sekarang dapat menyelamatkan Thorstein dengan lancar. Hingga malam hari, mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Di laut, hewan-hewan bersinar. Semua orang mengambil kesempatan ini untuk bersantai. Nikmati momen langka. Tapi Herman masih sangat stres. Suatu hari, dia menemukan bahwa tali itu mulai mengendur. Terus, lapisan kayu bawah sudah mulai lunak. Jika menyentuhnya dengan ringan, itu akan retak. Karena untuk memeriksa status rakit,
Semua orang membuat kandang untuk mencegah hiu. Erik turun ke laut dan melihat berbagai ikan. Sangat megah. Pada saat ini seekor hiu putih besar muncul dari belakang. Erik segera berenang ke atas. Ambil kayu dari dasar rakit dengan tangannya. Tunggu saat naik ke atas. Menemukan kayu seperti kapas yang diisi air. Kehilangan kemampuan untuk mengapung. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan tenggelam ke dasar laut. Semua orang melihat ke arah Thor. Tapi Thor tidak peduli. Setengah pagi, telegraf tiba-tiba menerima sinyal. Mereka segera melaporkan situasinya ke daratan. Thor duduk di rakit penyelamat. Bersiap untuk mengambil foto kenang-kenangan untuk mereka. Tapi sekarang, hiu mulai muncul di bawah rakit penyelamat. Semua orang di rakit melihat itu. Segera tarik Thor kembali. Tapi sekarang semakin banyak hiu. Thor baru saja melangkah ke atas rakit. Burung beo terbang ke bawah. Itu melebarkan sayapnya seperti sedang menggoda hiu. Tapi tiba-tiba, jangan. Sama seperti itu, burung beo yang dibesarkan Nat selama 5 tahun. Sudah mati di mulut hiu. Ini membuatnya sangat marah. Ceritanya terjadi seperti di awal film. Nat mencari kesempatan untuk membunuh hiu. Dia meraih ekor ikan. Seret ke rakit kayu. Rekan-rekannya di sebelah melihat itu. Menggunakan kait menusuk tubuh ikan. Semua orang di sekitar bingung. 2 orang. Tapi dapat menempatkan hiu ganas di atas rakit kayu. Nat langsung melompat ke tubuh hiu. Gila menusuk kepalanya dengan pisau. Darah hiu sangat cepat diserap ke dalam rakit. Dan mengalir ke laut. Darah amis menarik lebih banyak hiu. Orang-orang mulai menasihatinya. Tapi dia tidak hanya tidak mendengarkan. Tetapi juga menggunakan pisau untuk memotong perut hiu. Darah segar menyembur ke wajah Herman. Pada saat ini, usus di perut hiu telah keluar. Tapi tidak ada burung beo di dalam. Nat jelas menangkap hiu yang salah. Sekarang Herman mengeluarkan banyak hal. Semua orang berkumpul. Buka kotak Herman mengeluarkan 2 gulungan baja. Herman memohon kepada Thor untuk segera memperkuat rakit kecil mereka. Tapi Thor langsung menolak. Bahkan melemparkan gulungan baja ke laut. Ternyata, Thor adalah seorang petualang. Suatu malam, dia menemukan bahwa nenek moyang orang Polinesia adalah orang Peru. Tahun itu orang Peru menemukan tanah Polinesia. Tetapi dia memberitahu beberapa lusin penerbit. Tidak ada yang percaya. Pada akhirnya, penerbit mulai mengejeknya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat duduk di atas rakit untuk menjelajahi Samudra Pasifik. Malah langsung sarkastis. Ingin menjadi orang yang benar. Lalu pergi saja. Naik rakit dari Peru ke Polinesia. Siapa sangka. Hanya satu dari kata-katanya membuat Thor bertekad untuk melaksanakan rencananya untuk menyeberangi Pasifik. Dan mengapa Thor membuang gulungan baja? Itu karena saya ingin membuktikan bahwa rakit itu diikat dengan tali. Bisa menyeberangi Samudera Pasifik. Herman tidak bisa berkata-kata sekarang. Dia pikir akan mati cepat atau lambat. Jadi mulai berpikir untuk bunuh diri. Sekarang dia langsung terjun ke laut. Semua orang segera berlari. Lempar tali ke laut. Tapi talinya terlalu pendek. Herman tidak bisa mencapainya. Jadi mereka membuang organ hiu ke laut. Memancing hiu-hiu berenang ke tempat lain. Tapi ombaknya terlalu besar. Sangat cepat Herman tersapu jauh oleh gelombang. Sekarang Nat dengan cepat melompat ke laut. Ambil talinya dan berenang ke sana. Yang lain terus membuang daging hiu. Di bawah kerjasama semua orang Herman diselamatkan. Setelah ini Thor mulai meminta maaf kepada Herman. Tapi Herman juga tahu. Akademisi tidak mentolerir kesalahan. 1 bulan kemudian. Bengke di depan Thor. Berikan arah terukur kepada dia. Apalagi senang mengatakan. Sekarang mereka berada di jalur yang benar. Thor cepat bilang semua orang berkumpul. Dan beritahu mereka kabar baik ini. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Ini adalah berita terbaik yang mereka terima sejak kepergian mereka.
Thor segera membawa pengalaman mereka. Lapor ke daratan. Setelah menerima informasinya, di dunia akademik mulai bergejolak. Thor mulai diterbitkan di surat kabar. Hari keberangkatan 101. Pria itu tiba-tiba melihat seekor burung camar. Lihatlah. Semua orang mulai bersorak. Karena tempat burung camar itu ternyata dekat dengan daratan. Ini juga berarti orang Peru bisa pergi lewat laut. Dari Peru langsung ke Polinesia. Segera mereka melihat pantai di kejauhan. Tapi sekarang, satu masalah yang sulit untuk diajukan. Pantainya banyak terumbu karang, batu. Jika tidak hati-hati rakit dan semua orang akan terluka. Semua orang terdiam setelah mendengarkan. Sekarang Herman datang dengan ide yang berani. Satu sesi ombak akan ada 13 kali. Gelombang ke-13 akan lebih besar dari gelombang sebelumnya. Rakit kayu bisa menggunakan titik ini untuk langsung menuju pantai. Thor merasa ide ini tidak buruk. Jadi semua orang melemparkan semua barang berat ke bawah. Membuat jangkar kapal. Kemudian menggunakan tali untuk mengikatnya di karang. Tapi di gelombang ke-9, talinya putus. Mereka terpaksa naik ombak untuk berangkat. Gempuran air laut yang ganas menyebabkan Thor tersapu ke bawah. Tapi dia tidak tahu cara berenang. Ketika Thor mengira dia akan tenggelam, kakinya di tanah dan berdiri. Thor dan tubuhnya yang lemah berjuang untuk sampai ke daratan. Sekarang dia berlutut di pasir putih. Suasana hati yang sangat bersemangat. Sulit dibayangkan. Mereka melewati 101 hari. Akhirnya sampai di Polinesia. Buktikan argumen Thor. Film ini berjudul Kon-Tiki. Berdasarkan kisah nyata. 6 orang bersandar di rakit kayu. Melintasi Pasifik. Cerita mereka dipanggil oleh generasi penerus dengan nama Kisah Manusia Menaklukkan Laut.